Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai. Salam dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memaparkan hasil kerja individual saya mengenai pengujian C-kuadrat pada dua variabel. Uji C-kuadrat adalah statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara asosiasi antara dua variabel yang berskala nominal. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut atau tidak. Contoh menguji hubungan antara jenis kelamin dan hobi antara dua kategori variabel nominal lainnya. Syarat pengujian C-kuadrat itu yang pertama, ukuran sampel harus cukup besar, umumnya lebih besar dari 40. Yang kedua, tidak boleh ada sel dalam tabel kontingensi dengan frekuensi observasi bernilai 0. Yang ketiga, untuk tabel 2x2 tidak boleh ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5. Yang keempat, untuk tabel dengan ukuran lebih dari 2x2, jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% dari total sel. Dan yang terakhir, jika syarat ini tidak terpenuhi, dapat digunakan uji alternatif seperti uji eksak Fisher untuk tabel 2x2 atau uji Kolmogorov-Smirnov untuk tabel 2x3. Berikut rumus umum uji C-kuadrat adalah X kuadrat sama dengan sigma OI kurang EI kuadrat per EI, yang dimana OI itu adalah frekuensi observasi pada sel ke I, EI itu frekuensi harapan pada sel ke I, dihitung berdasarkan asumsi tidak ada hubungan antara variabel. Frekuensi harapan EI untuk setiap sel dapat dihitung dengan rumus EI sama dengan jumlah baris ke I dikali dengan jumlah kolom ke I per total keseluruhan. Derajat kebebasan atau degree of freedom atau bisa dibilang DF untuk tabel kontingensi dihitung dengan rumus DF sama dengan B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Yang dimana B itu adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom pada tabel. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0, tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Hipotesis alternatif, tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, membuat tabel kontingensi dari data observasi, lalu menghitung frekuensi harapan untuk setiap sel. Setelah itu menghitung nilai C-kuadratnya atau X kuadrat menggunakan rumus yang tadi. Setelah itu menentukan taraf signifikansi biasanya 0,05 atau 5% atau 0,011%. Selanjutnya menentukan nilai kritis C-kuadrat dari tabel distribusi C-kuadrat dengan derajat kebebasan yang sesuai. Selanjutnya membandingkan nilai X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Jika X2 hitung, X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Tidak ada hubungan yang signifikan. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak ada hubungan signifikan. Dan yang terakhir, alternatif menggunakan p-value signifikansi. Jika p-value lebih besar dari H0 diterima. Jika p-value lebih kecil, maka H0 itu ditolak. Contoh kasus singkat, misalnya ingin menguji hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan hobi olahraga atau otomotif. Data observasi dimasukkan ke dalam tabel kontingensi, frekuensi harapan dihitung, lalu nilai C-kuadrat dihitung dan dibandingkan dengan nilai kritis untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan dengan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukas Nida dengan NPM 230202. Saya ingin bertanya pada Bapak, bagaimana cara menarik kesimpulan dari hasil uji C kuadrat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufinina Sinajar, NPM 23020996. Saya ingin bertanya kepada Safa. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tabel kontingensi dalam uji tren kuadrat? C kuadrat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sabrina Putri, NPM 2302090161. Izin bertanya kepada saudari Safa, apa tujuan dari uji C kuadrat pada dua variabel dan kapan saja kita menggunakannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mukas. Pertanyaannya, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil uji C kuadrat? Kita melihat nilai hasil uji dan membandingkan nilai kritis biasanya menggunakan tabel distribusi C kuadrat. Jika hasil uji lebih besar dari nilai kritis, maka ada hubungannya antara dua variabel. Jika hasil uji kritis lebih dari nilai kritis, maka tidak ada hubungan variabel independen. Kesimpulan dibuat dari berdasarkan signifikansi biasanya dengan taraf 5% atau 0,5. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina. Dan pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan tabel kontingensi dalam uji kuadrat? Tabel kontingensi adalah tabel dua arah yang menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian dari dua variabel kategori. Baris menunjukkan salah satu variabel dan kolom menunjukkan variabel lainnya. Tabel ini digunakan untuk melihat apakah ada pola hubungan antara kategori. Bagaimana Dina? Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina. Yang pertanyaannya, tujuan dari C kuadrat pada dua variabel dan kapan kita menggunakannya. Uji C kuadrat digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau tidak antara dua variabel kategori. Kita menggunakannya saat memiliki data dalam berbentuk tabel kontingensi seperti frekuensi dua kategori. Dan ingin mengetahui apakah keduanya independen atau saling berkaitan, misal hubungan antara jenis kelamin atau preferensi warna. Bagaimana? Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah saya mengampun. Kalau kami pemain seluruh pasal